Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Diana Rianto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi kelas S1 105 dengan NIM 224 0101020054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas kelompok sekaligus penilaian UTS mata kuliah ICT Literasi dengan dosen Bapak Agung Riyadi Eskom Memkom. Di sini saya izin mempresentasikan tugas mata kuliah ICT Literasi dengan judul Analisis ChatGPT sebagai tutor interaktif dan pengaruhnya terhadap metode pembelajaran dan keterlibatan siswa. Latar belakang masalahnya, teknologi terus berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam beberapa dekade terakhir, metode pembelajaran telah mengalami banyak transformasi, mulai dari pendekatan tradisional hingga penggunaan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah muncul sebagai solusi yang menawarkan pendekatan baru dalam dunia pendidikan. ChatGPT salah satu teknologi AI yang dirancang untuk mendukung interaksi berbasis percakapan, menawarkan peluang untuk menjadi tutor interaktif dengan kemampuan untuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan mendalam, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan pengguna. ChatGPT memungkinkan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan personal. Namun, ChatGPT memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran. Masih diperlukan penelitian untuk memahami dampaknya terhadap metode pembelajaran dan keterlibatan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas ChatGPT sebagai tutor interaktif, mengevaluasi pengaruhnya terhadap metode pengajaran yang digunakan, dan mengidentifikasi sejauh mana teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas ChatGPT sebagai tutor interaktif dalam mendukung metode pembelajaran dan sejauh mana pengaruhnya terhadap keterlibatan siswa dalam proses belajarnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas ChatGPT sebagai tutor interaktif dan pengaruhnya terhadap metode pembelajaran serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang pendidikan berbasis teknologi, menambah khazanah keilmuan mengenai penerapan kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT, sebagai tutor interaktif dalam proses pembelajaran, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tema serupa. Secara praktis, memberikan alternatif bagi guru dalam mengadopsi teknologi berbasis AI untuk mendukung metode pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, membantu siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih personal dan mendalam melalui interaksi dengan tutor berbasis teknologi. Bagi pembuat kebijakan memberikan data dan merekomendasi untuk merumuskan kebijakan integrasi teknologi AI dalam sistem pendidikan nasional. Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara komponen-komponen yang terkait dengan analisis ChatGPT. Komponen-komponen tersebut meliputi tutor interaktif, metode pembelajaran, keterlibatan siswa, efektivitas pembelajaran. Metode penelitian.
Dalam metode penelitian ini ada berbagai langkah-langkah atau stepnya. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, sumber data penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, variabel atau objek penelitian. Yang kelima, proses penelitian. Yang keenam, teknik keabsahan data. Yang ketujuh, analisis hasil data. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data numerik untuk deskripsi, penjelasan, produksi, atau pengendalian beragam fenomena yang amat menarik. Sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan bersumber dari kuesioner yang disebarluaskan secara daring pada siswa atau siswi, juga tenaga pengajar yang mana memiliki background yang acak. Sedangkan data sekunder yang digunakan bersumber dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh situs studi.com dengan judul Perception of ChatGPT in School. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei menggunakan data kuantitatif. Di sini penulis menggunakan distribusi kuesioner yang dilakukan secara daring, juga melakukan observasi dari hasil survei yang sudah ada dari data sekunder sebagai bahan acuan pengumpulan data. Variabel atau objek penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi antara ChatGPT dengan tutor interaktif, keterlibatan siswa, dan metode pembelajarannya. Objek penelitiannya yaitu pelajar, juga tenaga pengajar secara umum. Selanjutnya, proses penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu identifikasi masalah, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Berikutnya ada teknik keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil penelitian dapat dipercaya. Teknik yang digunakan meliputi triangulasi data, uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, cross validation. Analisis hasil data. Pertama, deskriptif statistik. Data hasil kuesioner dianalisis untuk memberikan gambaran kuantitatif seperti persentase siswa yang mengalami peningkatan keterlibatan setelah menggunakan ChatGPT. Hasil disajikan dalam grafik batang atau diagram lingkaran. Inferensial statistik adalah analisis dilakukan untuk melihat hubungan antara pengguna ChatGPT dengan tingkat keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga ada visualisasi hasil. Di antaranya ada grafik batang, perubahan keterlibatan siswa sebelum dan sesudah menggunakan ChatGPT. Yang kedua, diagram lingkaran, perbandingan persepsi guru dan siswa terhadap efektivitas ChatGPT. Di sini ada jadwal terkait penyusunan makalahnya, di mana bab 1 agendanya itu dari minggu keempat bulan Oktober sampai minggu kedua bulan November. Bab keduanya dari minggu ketiga bulan November sampai minggu kedua bulan Desember. Sedangkan bab 3-nya dari minggu ketiga bulan Desember sampai Januari minggu ketiga. Sedangkan bab 4-nya minggu pertama Februari sampai minggu kedua. Sedangkan bab 5 dan bab 6 ada di minggu ke-2 Februari juga. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.